sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Khairiyah Bapak Abdul Jalil SPTI, dan yang saya hormati para jajaran guru dan staf SMP Islam Terpadu Khairiyah, dan tidak lupa juga rekan-rekan staf di SMP Islam Terpadu Khairiyah yang sangat saya cintai, sangat sayangi. Kemudian puji dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat hidayah serta ilahnya kita dapat berkumpul di acara yang sangat bermanfaat di siang hari ini. Selanjutnya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah maupun perwakilannya, kemudian acara yang ketiga yakni diseminasi, dan acara yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah dapat memberikan kemanfaatan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya katakan ala hadiniyah bin niyatin sholihah Al-Fatihah. Saya haturkan terima kasih. Melanjutkan acara yang kedua yakni sambutan dari perwakilan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Andi Setiawan SPD, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini atau menjelang siang diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Naila. Dan yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormati, saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sedang berhalangan. Pertama, menyampaikan maaf dari beliau tidak bisa bergabung, dan yang kedua menyampaikan pesan beliau juga. Mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Syukur-syukur tahun depan Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti jejak beliau dan bisa belajar dari beliau. Dan yang ketiga, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, kita dapat mengambil pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Itu yang dapat kami sampaikan, dan akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Bapak Andi Setiawan SPD, kami ucapkan terima kasih. Melanjutkan acara yang selanjutnya yakni acara yang kedua yaitu diseminasi yang akan disampaikan Ibu Naila. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan, alhamdulillah, kita selawat saya mengikuti dan membawa acara ya Pak Bu. Mohon maaf sekali hari ini saya meminta waktu dengan semua untuk mengikuti kegiatan pada siang ini. Tapi pertama-tama dengan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Abdul Jalil SPTI yang telah memberikan supportnya, yang telah memberikan dukungannya sehingga saya bisa melakukan kegiatan guru penggerak hingga saat ini dengan lancar. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua sudah memberikan dukungan baik moral maupun material
Ibu, mari kita awali kegiatan destinasi saat ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan ini itu merupakan kegiatan yang harus saya lewati, yang harus saya lalui, yaitu menularkan mengenai budaya positif yang saya pelajari di saat saya mengikuti guru penggerak. Pada modul 1.4 itu dipelajari mengenai budaya positif yang bermacam-macam. Di dalamnya itu ada banyak sekali submateri. Tetapi saat ini saya ingin menyampaikan yang menurut saya pokok, yaitu ada 3: posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, yang pertama ada posisi kontrol. Nah, jadi nanti kegiatan ini kita akan menyadari bersama apa posisi kontrol itu, lalu bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan diri untuk bisa mengontrol anak murid kita. Kegiatan yang pertama Bapak dan Ibu, jadi saya minta nanti kita berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti yang 1 berarti orang pertama, yang 2 berarti orang kedua. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah orang pertama nanti menghadap kanan, kemudian orang yang kedua nanti mencoba untuk bisa membuka tangan dari orang yang pertama. Gitu deh. Saya hitung ya. Ayo, 1, ayo Bu. Jadi yang 1 tadi menjadi orang pertama. Tiga-nya saya kasih orang pertama mencoba tangan orang kedua. Mencoba membuka tangan dari orang yang pertama. Silakan Anda bisa melakukan apapun, boleh namanya kebal atau boleh digunakan juga. Oke, bisa dimulai ya. Oke. Ya apa? Oke, nggak mau sih. Oh, oke. Orang pertama silakan menggunakan tangannya. Oke, orang kedua silakan bisa deh. Apapun ya, boleh menggunakan nama atau apapun sama saja ya. Oh, gunakan kalimat dan kata-kata. Nah, ya, kalian kalau bisa menggunakan kata-kata. Kata-katanya apa saja? Pokoknya supaya orang pertama bisa membuka tangannya. Jangan bisa mempengaruhi juga. Silakan dimulai Bapak Ibu. Oke, saya akan mulai. Kalau pasangan yang pertama, pasangan Karlem dan Pak Dali, gimana dengan bisa membuka tangannya?
Kamu kelihatan ya? Karena kayak ada seniornya. Dalam kita mau, ya? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Jadi anak-anak yang sudah mencoba membuka anaknya, ya. Pada saya terima kasih. Apabila aku sudah buka, jadi bakal jangan itu tadi menggunakan ya. Ya, jadi kan masih aman. Masih aman. Ya. Nah, berikutnya apa? Nah, pertanyaannya adalah, ya tadi kan jenengan berusaha untuk membuka tangan teman jenengan. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang mempunyai kontrol terhadap membuka tangan? Apakah orang pertama ataukah orang kedua? Monggo yang mau berpendapat. Terpengaruh oleh senior. Yang memiliki posisi kontrol berarti siapa? Senior. Orang kedua ya. Oke. Jadi menurut Bapak orang kedua yang memiliki posisi kontrol atau yang memegang kontrolnya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan Asam? Alasannya adalah alasannya adalah orang pertama adalah orang yang paling punya kontrol apakah dia terpengaruh dengan orang kedua atau tidak. Misal kita andaikan orang kedua meminta hal yang negatif, kalau orang pertama terpengaruh otomatis akan dia lakukan. Jadi di sini orang yang paling punya kontrol adalah orang pertama. Itu menurut saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi menurut beliau berdua ada yang menjawab orang kedua, ada yang menjawab orang pertama. Jadi sebenarnya dua-duanya memiliki kontrol. Hanya saja orang pertama dia memiliki kontrol yang nyata karena dia sendiri yang melakukan. Sedangkan orang yang kedua dia memiliki posisi kontrol, yaitu posisi kontrol semu. Jadi dia hanya berusaha untuk mempengaruhi. Tadi kan ada yang mempengaruhinya pakai cuan, ya dulu. Ada yang mungkin diancam kayak tadi ya. Ada yang mungkin dihapus-hapus kayak bahani tadi. Jadi diajak diajak sulit sehingga dia membuka tangan. Itu kan termasuk hapus-hapus ya kan. Nah itu tadi ternyata disebut sebagai posisi kontrol semu, yaitu kita ini di lingkungan sekolah kita seorang guru ya kita memiliki posisi kontrol semu, jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Kemudian posisi yang terbaik adalah posisi yang bukan perilaku bertahan lama dan konsisten. Jadi kalau kita mempengaruhinya dengan cara yang benar, maka diharapkan nanti posisi tersebut bisa membentuk perilaku yang baik yang bisa bertahan lama. Nah ini tadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol ada 5. Yang pertama itu adalah posisi kontrol menghukum. Nah nada suaranya tinggi ya, atau melotot jadi menunjuk-nunjuk konsekuensi tidak sesuai dengan perilaku yang ada. Misalkan tadi ada yang misalkan ada yang begini, ayo dibuka tak, buka tak, ayo tak buka. Seperti itu berarti dia memiliki posisi kontrol menghukum. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Jadi biasanya ini dilakukan dengan suasana yang hening, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, tidak diri, dan menggunakan kata-kata yang dia itu lirih, lembut, yang biasanya kan, ayolah gosok ke sakit ibumu, beliau sudah mengandung 9 bulan plus berapa hari kayak gitu ya. Jadi membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol rasa teman. Nah, jadi guru terkadang juga bisa melakukan posisi kontrol ini, ya memposisikan diri seperti layaknya teman. Jadi kalimatnya yang digunakan itu humoris, kemudian bahasanya santai. Kemudian ada juga posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau ini biasanya ini posisi kontrol yang artinya apa, kemudian konsekuensinya apa. Dan yang terakhir posisi kontrol manager, posisi di mana kita bisa berbuat bersama-sama dengan pelaku ya, untuk pelaku mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung pelaku agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya.
Jadi posisi ini itu menggiring pelaku supaya pelaku sendiri dapat berpikir positif dan melakukan manajemen atas dirinya sendiri. Nah, tadi yang sudah banyak lakukan bersama teman sepasang web, posisi kontrol apa yang sudah dapat dan ibu lakukan terhadap bapak dan ibu partnernya. Oke, jadi tadi posisinya apa? Teman. Teman kan? Nah, ya betul ya Kak. Jadi kan Pak Galih, ayolah Kak, kita kan teman. Oke, lah. Pertama penghukum, kedua merasa bersalah, membuat perasaan bersalah. Jadi ada macam-macam yang dengan tadi semua lakukan ya. Ada yang posisi kontrolnya teman, ada yang posisi kontrolnya tadi konsekuensi. Ada deh. Kak Syam tadi rasa teman. Oh ya, rasa teman. Jadi kebanyakan tadi rasa teman karena kita memang satu level satu teman ya. Next Kak. Nah sekarang coba kita jawab bersama-sama. Kira-kira posisi kontrol apa? Yang pertama, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa kamu tidak kasihan? Kira-kira posisi kontrol apa? Oh iya, posisi kontrol merasa bersalah, ya betul kepada ibu. Kemudian yang kedua, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ya, apa? Ayo, kira-kira apa? Ya, cukup ya. Penghukum ya kepada ibu tadi adalah nada tinggi, menggunakan nada yang tinggi dari penghukum. Kemudian ini, patuhi aturan saya, kalau tidak, awas kamu. Oke, pasti contohnya penghukum. Berikutnya, kamu tahu peraturannya apa? Kenapa kamu melanggar? Ya betul ya Pak Ibu, pemantau ya. Jadi itu kalimat khasnya pemantau. Kemudian yang berikutnya, jika kamu meyakini kesalahan, apakah kamu tidak memperbaikinya? Sisi terakhir ya, maukah memperbaikinya? Ya, manajer ya, manajer. Jadi apa ada menggiring untuk bisa memperbaiki kesalahan. Nah yang terakhir nih, ayo lah, ini bapak tolong jangan terlambat lagi ya. Nah kamu berhadapan sama bapak sekolah loh. Oke, rasa teman. Ya ini biasanya Kak anggapan ini. Oke, berikutnya Kak. Jadi, nah sekarang posisi kontrol apa yang selama ini sering Bapak dan Ibu lakukan saat menghadapi murid? Jadi monggo dituliskan, nanti ditempel di sebelah kanan deh. Mohon maaf ya Bu. Jadi kita kan sering ya melakukan posisi kontrol yang mana yang ini.
namanya saja yang lebunya, yang bold, ya, Bu. Atau membuat merasa bersalah, teman, pengakau, silahkan Semua boleh, nggak boleh Bu. Maksudnya yang dominan gitu loh, yang dominan dengan Tidak bukan itu, kalau tidak tak next slide. Bisa boleh semua lagi. Tapi pun satu boleh tuh. boleh. Paling tidak yang dominan saja satu saja yang dominan. Ini ya. Baik, terima kasih ya. Akan mau nih, jadi kayaknya itu paman. Yang pertama, manajer. Waduh, manajer itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Teman dan manajer. Teman, manajer, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, menghukum dan membuat merasa bersalah, menghukum dan teman. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata Bapak dan Ibu ini banyak yang merasa teman, jadi menggunakan posisi kontrol teman. Tapi Bapak dan Ibu, sebenarnya posisi kontrol yang terbaik itu yang apa? Posisi kontrol yang terbaik. Iya, posisi kontrol yang terbaik adalah yang manajer. Ini Bapak dan Ibu. Betul tidak? Oke, jadi di antara posisi kontrol tadi yang terbaik adalah manajer. Tapi kita selaku guru, selaku manusia juga, kita kan terkadang harus memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau misalkan pas sebagai teman tidak mempan, ya akhirnya posisi kontrolnya yang dilakukan penghukum. Nah, itu biasanya. Tapi karena kita juga dalam pembelajaran saat ini, setidaknya sesekali lah kita menggunakan posisi kontrol manajer. Bapak dan Ibu, ini kita poin kedua, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi, Bapak dan Ibu, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah model pendekatan disiplin positif dalam pendidikan yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu menciptakan situasi yang membuat siswa merasa aman, diterima dan memiliki nilai. Misalkan saat ada anak melakukan kesalahan, jadi tidak langsung itu dia terus diperlakukan selayaknya maling ayam misalkan. Nah, jadi kan kita harus bisa menciptakan situasi yang membantu anak itu dia merasa aman dan masih tetap dihargai meskipun telah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, yaitu mencoba memahami niat dibalik tindakan anak tersebut. Jadi kan anak-anak kadang kan melakukan pelanggaran, itu kan sebenarnya dia itu memenuhi kebutuhannya tapi dengan cara yang salah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu langkah kritis dalam membantu siswa untuk merenungkan tindakannya serta membantunya memahami bagaimana tindakan tersebut dapat lebih baik dilakukan. Nah, jadi misalkan
anak itu sudah melakukan kesalahan, misalkan dia marah-marah dan dia itu dibully temannya, dia marah-marah sehingga memukul temannya. Paling tidak kita bisa membawa dia flashback. Seharusnya saat itu kamu melakukan apa? Apakah harus dengan memukul? Kan tidak. Nah, jadi kita tentunya memahami untuk bagaimana tindakan yang sebaiknya dilakukan. Ustaz? Nah, jadi perilaku menyimpang itu tadi merupakan untuk pemenuhan kebutuhan, tapi dengan cara yang salah. Jadi kebutuhan kita itu ada 5, Bapak dan Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan gitu. Jadi mungkin kita itu kan misalkan saya itu terkadang butuh untuk rasa kebebasan. Saya itu merasa bebas kalau saya itu bisa pagi-pagi ngopi di rumah dan melihat bunga-bunga yang indah. Nah, sehingga saya harus terlambat masuk ke sekolah seperti itu. Itu sudah merupakan tindakan saya dalam rangka saya memenuhi kebutuhan saya. Mungkin, tapi dengan cara yang salah seperti itu. Atau misalkan ada anak-anak sering nolak temannya, misalkan. Jadi dia itu kalau ada teman-temannya bawa bekal, itu dia minta. Nah, maka jangan langsung disalahkan, tapi kita tanya dulu, kira-kira itu dia alasannya apa? Bisa jadi karena di rumah tidak dimasakkan, lapar. Kalau seperti itu berarti dia memenuhi kebutuhan apa? Jadi bertahan hidup ya, betul ya. Jadi bertahan hidup, tapi dengan cara yang salah, minta temannya. Atau mungkin begini, dia itu dimasakkan sama orang tua, tapi masaknya tempe terus, tidak selera. Nah, berarti apa? Iya betul, kebebasan seperti itu. Atau misalkan dia hanya begini, hanya sok-sokan, dia takut yang jago. Oke, jadi dia kebutuhannya adalah kekuasaan atau power. Atau mungkin kalau misalkan hanya ingin dipanggil bu guru, berarti rasa kasih sayang atau perhatian seperti itu. Oke, untuk Kak. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? 10 ditambah 50 sama 1, 2 tambah 5 sama 1, 7 tambah 5 sama dengan 1. Bagaimana menurut Kak Aslam? Menurut tanggapan apa maksudnya dari segi apa Bu? Dari slide yang ditampilkan, selama saya belajar dulu matematika kurang benar. Ya jawabannya kurang benar. Aslam jawabannya kurang benar. Bapak dan Ibu ada lagi yang mau nambahin? Buatnya. Ya dari segi bahasa, bukan dari matematikanya. Oke, Pak Kele, ini juga bahasa. Menurut apa yang saya amati dari slide yang sudah tertampil di depan kita semua ini, menurut saya itu benar. Karena benarnya dari mana? Karena 10 tambah 50 sama dengan jawabannya 1. Ya benar 1. Gak mungkin jawabannya ada 2 karena matematika ilmu pasti. Ilmu pasti. Jawabannya cuma 1 mestinya. Gak mungkin jawabannya ada 2. Seperti itu. Gak mungkin jawabannya misalkan ya 10 tambah 50 itu 60. Gak mungkin 60 dan 15 kan gitu. Seperti itu. 10 plus 50 sama dengan 60 berarti jawabannya 60. Jawabannya jumlah 60. Oke, tambah lagi. Enggak, asal. Kalau saya kan dari Bina, kemudian saya juga dari pagi di sini. Kalau menurut saya, semua jawaban betul. Itu mengartikan bahwa semua anak itu punya sudut pandang masing-masing. Ya, jadi kita sebagai guru yang kita bisa lakukan adalah menerima dan memahami ketidaksamaan pola pikir dan juga perilaku anak-anak. Itu. Jadi guru harus bisa
minimal tidak membeda-bedakan si A, si B, si C, semua sama-sama manusia. Ya, terima kasih. Nama saya terima kasih. Terima kasih Pak Syampak dan Kak Aslam atas tanggapannya. Jadi ketika kita melihat seperti kita misalkan langsung menyalahkan, itu kan belum belum setepatnya dilakukan. Jadi paling tidak harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Kenapa kamu jawabannya 1? Mungkin saja dia punya alasan. Loh ya Bu, 10 tambah 50 kan 1 jam. Nah, kalau 10 dan 50-nya dianggap menit. Atau mungkin 2 tambah 5 kan 1 minggu. Atau 7 tambah 5 berarti 1 tahun. Itu tadi. Jadi kan mungkin saja anak itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan diri kita. Jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke. Jadi kita saling menembak. Ini hanya sebagai sebuah kata ya untuk konsentrasinya masih atau tidak. Jadi misalkan saya nembak sekali, maka dengan garis tembak, kalau saya bernya 3 kali, maka era responnya kena. Kalau dari 3 kali, responnya berarti kan ya, 1, 2, 3, responnya masih 4 lumayan. Ada sedikit apa namanya konsentrasinya nih. Lanjut. Keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, ini materi yang terakhir saya menerang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini seperti halnya peraturan kelas, tapi dilaksanakan bersama-sama dengan anak. Kemarin saya sudah mencoba menjalankan di kelas 7B. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena yang pertama mendorong partisipasi aktif siswa. Kemudian yang kedua meningkatkan rasa percaya diri. Berikutnya membangun rasa tanggung jawab, meningkatkan hasil belajar, membangun hubungan yang positif dan mendorong pertumbuhan pribadi. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin kita di 7B, anak-anak itu saya mintai permisi dulu lah. Maaf ya Cak, saat ini saya mau membuat keyakinan kelas. Saya katakan kepada mereka, keyakinan kelas itu begini gitu. Jadi aturan yang kita sendiri munculkan, kemudian kita sepakati bersama-sama. Jadi ketika saya tanya, aturan yang kalian lakukan itu siapa yang buat? Orang lain, pada sekolah, atau mungkin dalam arti yang menjawab kepala sekolah. Terus kira-kira bedanya apa kalau kalian membuat peraturan sendiri dan peraturan tersebut dibuat oleh orang lain? Ada yang menjawab, kalau dari orang lain kita merasa terbebani Bu. Nah, menurut jenengan bagaimana? Menurut jenengan bagaimana? Pertanyaannya bagaimana Bu? Pertanyaannya? Peraturan yang dibuat oleh orang lain justru akan membebani dirinya. Menurut saya peraturan itu tidak 100% membebani. Ya, lebih banyak membebani ya. Cuma ada baiknya juga. Kalau dituruti, jadi ikuti peraturannya itu, Bapak Ibu. Kalau membebani seluruhnya pasti ada rasa terbebani, tapi kita harus mengembalikan lagi itu peraturan itu tujuannya seperti apa. Nah, kalau memang menjadikan kita baik, maka walaupun dengan terpaksa kita terbebani karena itu sudah peraturan, maka harus kita ikuti. Otomatis kalau setiap hari kita ikuti, itu akan menjadi budaya yang baik.
kemarin saya dengan ceritanya anak-anak, kalau dibuat sendiri itu kan bikinnya seringan mungkin, ngoten kira. Oke. Jadi kita sudah tahu kira-kira kemampuan kita itu sebatas apa. Jadi kita bisa membuat bayangan peraturan yang bisa kita layani, yang bisa kita lakukan itu sebatas apa. Jadi menurut mereka peraturan yang dibuat orang lain justru bagi mereka lebih membebani seperti itu. Oke. Next kan. Nah ini bagian kelas di kelas 7B dan yang telah refleksi ya. Kita sudah sampai tahap akhir yaitu refleksi. Nah sekarang bagaimana perasaan ibu dan bapak guru setelah tadi bersama-sama belajar 3 hal ya mengenai budaya positif. Monggo Bapak dan Ibu. Bu Eni. Oke, perasaan saya setelah mengikuti acara budaya ini deh, itu merasa senang. Banyak tertawanya ya Bu. Jujur ya, nggak kena. Kasihan deh lo. Itu Bu. Nah, Bu dan Bapak guru. Nah, asalnya berpikir bagaimana ternyata orang yo. Kok ternyata ini yo. Nah, mungkin ada memiliki perubahan tersebut. Ayo Basit. Apakah ada perubahan yang terjadi di benak ibu dan bapak guru masalah tadi ya Bu? Ya ternyata di antaranya tentang mengenai posisi kontrol. Oh ternyata itu ada beberapa di antaranya teman, manajer dan sebagainya. Nah ternyata kita tadi ketika diingatkan yang paling baik adalah manajer. Nah dari situ ya kita berusaha untuk merubah sikap kita terhadap siswa, bagaimana cara memberikan posisi kontrol terhadap mereka. Jadi itu tadi ya, mungkin ada perubahan di benak dari Bapak dan Ibu mengenai posisi kontrol yang telah kita lakukan. Oh ternyata selama ini saya masih membuat anak merasa bersalah. Oh ternyata selama ini saya masih membuat anak itu merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Nah sekarang kita sama-sama menyayangi murid nih, kita paham satu sama lain itu menyayangi murid. Mungkin kita memiliki cara yang berbeda untuk menangani anak-anak didik kita. Jadi mari kita saling menghargai meskipun bagaimanapun posisi kontrol yang kita miliki, yang kita lakukan, tapi kalau kita itu tahu tujuannya adalah menyayangi murid, mari kita saling menghargai. Ngoten nggih Bapak dan Ibu. Nah ini adalah slide terakhir Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah meluangkan waktunya dan tenaganya nih Bapak dan Ibu. Nah duduk di sini itu juga waduh rasanya panas ya kan? Panas ya, piring itu es teh bisa. Nah itu oke. Terima kasih kan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ibu Naila kami katakan terima kasih. Sampailah kita pada penghujung acara yang penutup. Namun sebelum acara tutup, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Naila tadi dapat memberikan kemanfaatan, dapat menambah ilmu kita dan dapat menjadikan kita sebagai pengajar yang lebih baik. Amin. Yang terakhir yakni penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dari kata saya
saya maupun perilaku. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.